filsafat itu. Itu berarti apa? Nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan secara umum. Jadi yang secara umum ini ketika objeknya spesifik dan khusus, nanti akan melahirkan filsafat yang khusus. Kalau objeknya khusus agama, akan lahir filsafat agama. Kalau objeknya khusus ajaran-ajaran Islam, akan lahir filsafat Islam. Kalau objeknya khusus tentang aktivitas manusia, akan lahir filsafat budaya dan seterusnya. Bahkan ada filsafat tanah, ada filsafat uang, ada banyak kan kalau melihat di buku-buku itu. Jadi filsafat khusus. Ya nanti kamu cari di buku-buku. Ini nggak perlu saya jelaskan biar kamu tidak pening. Intinya ada dua model filsafat itu, ada konstruktif filosofi, ada critical filosofi. Konstruksi filosofi itu isinya bikin teori, bikin konsep, bikin argumen, menjawab pertanyaan. Kalau critical filosofi itu kebalikannya, bukan menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Kebalik. Jadi ini kayak beda tadi. Tugasnya filsafat kan ada constructing argument sama criticizing. Yang constructing argument itu namanya constructive philosophy, yang criticizing critical philosophy. Konstruktif filosofi, kalau kamu nanti belajar filsafat barat modern, filsafat barat klasik, termasuk filsafat Islam, itu kebanyakan isinya konstruktif filosofi. Bikin teori, bikin konsep. Sementara nanti kalau kalian belajar filsafat kontemporer, pasca modern, kebanyakan isinya critical filosofi. Mengkritisi teori lama, konsep lama, cara berpikir lama. Kritis. Tadi kan saya ngomong awal sampai akhir itu prosedurnya. Sekarang yang terakhir saya ingin ngomong tentang alatnya. Ada pertanyaan? Saya belakang agak cepet ya, karena agak shortcut sampai setengah jam. Pokoknya yang penting misi saya pagi ini adalah kamu semangat atau paling tidak paham apa yang dimaui oleh filsafat. Itu aja. Kalau sudah kamu paham apa yang diinginkan oleh filsafat, apalagi kamu siap untuk tadi jadi filosof secara individual, berarti pagi ini saya sukses. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat klasik, di awal saya bilang bahwa alat utamanya filsafat itu logos. Saya simpulkan simpel, pokoknya pertama simpulkan aja logos itu berpikir rasional. Logos itu definisinya secara umum biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai akal budi. Akal budi itu tidak cuma akal, tapi ada budinya. Jadi tidak rasional ansih. Makanya para filosof muslim jarang yang pakai istilah aklun. Aklun itu hanya untuk bahas akal saja. Tapi sebagai alat filsafat biasanya disebut intelek. Bahasa Arabnya biasanya pakai kuwatul akli, daya nalar. Dan daya nalar itu tidak cuma akal yang dipakai. Makanya alatnya filsafat untuk dia bisa komprehensif dan radikal. Kalau cuma pakai akal aja tidak bisa. Harus melibatkan 6 variabel itu.
selama ini dalam pendidikanmu kamu hanya kenal 2 dari 6, yaitu panca indera sama akal. Panca indera kamu peroleh dari pengalaman hidup sehari-hari, akal kamu peroleh dari sekolah. Hanya itu aja. Itu yang menurut saya agak tragis. Kenapa? Kamu punya 6 hanya dipakai 2. Akhirnya yang 4 tumpul. Sementara untuk memahami realitas, kalau cuma pakai 2, kamu akan pontang-panting. Banyak fakta, banyak peristiwa, banyak realitas yang itu kalau pakai akal aja nggak bisa, pakai indera aja nggak bisa. Kadang harus pakai nurani, kadang pakai naluri, kadang harus imajinasi. Begitu imajinasimu lemah, kamu pontang-panting dalam agama. Agamamu akan positivistik. Maka intelekmu harus diasah. Mengasah intelek itu bukan mengasah akal, tapi mengasah akal budi. Jadi oleh bahasa Indonesia ditambahi budi. Dan orang Indonesia kan jaya di budi tapi lemah di akal. Iya kan? Selalu gitu. Makanya ketika kamu SD kan bukunya ini budi. Iya, nggak ada ini akal. Mesti ini budi. Karena kita rata-rata orang timur kan memang kuat di budi. Meskipun kemudian merasa, loh kok kita kalah sama barat, kita harus niru barat dong, kita harus ikut peradaban yang sudah maju. Akhirnya kamu belajar pakai akal dan panca indera. Sehingga di sekolah-sekolah yang diajarkan itu cara mengelola panca indera dan akal. Sementara khazanahmu sendiri yang timur tidak diasah. Lama-lama kamu kehilangan kepekaan di 4 bidang itu. Secanggih-canggihnya akal dan panca inderamu bikin Borobudur pontang-panting. Karena konstruksinya tidak cuma melibatkan akal dan panca indera. Ada imajinasi, intuisi, naluri bermain di sana semuanya. Bisa jadi besar seperti itu. Itu yang bagi saya kayak gini harus kenal kamu. Jarang kamu di kelas dikasih, ayo kita latihan mengasah intuisi, itu jarang. Mau bikin latihan sendiri aja. Gimana nalurimu jadi tajam itu susah. Maka kalau memang di kelas nggak bisa, kamu belajar sendiri atau sama teman untuk mengasah 4 yang lain. Panca indera insya Allah kamu nggak perlu belajar, bisa lah. Melihat, mendengar, mencium. Mencium itu mulut apa hidung? Nah, panca indera itu kan mendengar, melihat, meraba, mencium, sama merasa. Mendengar pakai mata, pakai telinga, melihat pakai mata, mencium pakai yang mencium pakai hidung. Membau lah, jangan mencium. Kalau mencium pikiranmu mesti aneh. Karena sudah tak bilang tadi, separuh yang di sini. Iya. Kontennya itu. Jangan kan kamu kan selalu update terbaru. Yang lama tidak dibuang. Jangan-jangan Ari Lunamaya masih ada di sini. Iya. Enggak, kamu buang-buang, disimpan terus di sini. Oke. Mendaya gunakan panca indera dalam pengalaman sehari-hari simpel, kamu pasti sudah. Karena kamu nggak perlu belajar serius. Meskipun panca indera adalah sumber sains modern. Sains itu sumbernya pengalaman empiris, panca indera. Sains tidak bisa mengurusi barang-barang gaib yang tidak kelihatan. Ya kan? Kamu tidak bisa mengukur kira-kira berat badannya jin itu berapa, tidak bisa. Karena panca inderamu nggak nyampe ke sana. Hati-hati, panca indera gampang keliru. Panca indera itu mudah tertipu. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Kamu gampang makainya, nggak perlu belajar, tapi dia gampang tertipu.
Kamu dengar radio, penyiar radio itu suaranya enak sekali. Begitu kamu lihat orangnya, aduh. Ya kan? Tertipu kamu. Kamu bayangan itu orangnya mesti cakep luar biasa, suaranya lembut kayak gitu. Tapi ketemu orangnya gitu. Panca indera meraba juga gitu kan. Habis tanganmu diletakkan di air panas, letakkan di air dingin. Air dingin itu akan terasa hangat. Tertipu lagi. Perasa apalagi. Habis minum manis-manis nanti makan yang pahit juga rasanya agak manis. Penciuman juga begitu. Kamu sering tertipu dengan penciuman. Iya, di antara panca indera yang paling rumit itu penciuman. Mencerna barang yang kamu cium itu agak berat. Jadi yang canggih penciuman biasanya binatang. Kalau manusia itu gampang tertipu gara-gara penciuman. Ya mungkin kamu banyak enak ya baunya, begitu dilihat malah ternyata baunya itu toh. Oh, ternyata coba aja penciumanmu susah. Sekali-sekali latihan penciuman. Selama ini penciumanmu hanya terlatih untuk yang tajam, bau tajam. Bau tidak tajam nggak bisa. Kalau binatang itu sangat tajam penciumannya. Ada apa datang, bukan apa baunya, apa datang dia paham. Itu penciuman. Dia bisa dengan penciumannya, ini yang datang besar sekali, ini yang datang sekitar sekian kilo, ini yang datang ringan, ini yang datang makananku, ini yang itu binatang bisa. Kalau manusia nggak bisa. Kalau belum melihat. Yang paling overload kamu pakai itu biasanya mata. Matamu itu sumbernya barang tidak beres, kebanyakan mata dalam hidupnya. Nah, karena panca indera banyak lemah, maka yang sering membantu panca indera adalah akal. Tadi tanganmu habis panas terus dingin jadi anget, itu kan yang bisa onda. Ini sebenarnya nggak anget sih, agak dingin cuma karena habis. Itu kan akal yang bisa kayak gitu. Akalmu sangat membantu. Kalau kayak kamu dengar suaranya penyiar tadi kan, akalmu kan terus enggak mesti deh suaranya enak, kadang-kadang orangnya biasa aja juga banyak. Bukan akal yang gitu. Yang menyimpulkan kayak gitu akal. Akal banyak membantu. Hidupmu banyak disetir oleh dua ini. Mata pelajaran di sekolah, di kampus itu isinya mendayagunakan akal dan panca indera. Agama pun mau di akal dan di panca indera. Sehingga lahirnya teologi. Kalau agama, fisika, matematika, biologi semua akal dan panca indera semua. Cuma hidup dengan mengandalkan akal dan panca indera tidak cukup. Kamu butuh nurani. Nurani itu kebanyakan untuk memahami aspek etis tadi, etika, nurani. Kamu punya nurani itu belajarnya, mengasahnya di tengah masyarakat. Nggak bisa kamu berpikir refleksi baca buku untuk menumbuhkan kepekaan nurani. Nurani itu benar salahnya etis sifatnya di tengah masyarakat. Kalau kamu nyampe di perempatan Gejayan itu misalnya ada anak kecil minta-minta, itu kamu kasih apa enggak, itu biasanya alatnya nurani. Enggak tega, enggak dikasih, wong paling dikasih 500 aja senang. Dikasih 1000 aja sudah jingkrak-jingkrak, udah kasih aja. Itu nurani yang gini. Kalau akal enggak. Kalau akal itu mungkin bilangnya, alah, dia bukan adikku, bukan anakku, bukan anak ngapain dikasih-kasih. Secara rasional kamu memang nggak harus ngasih. Tasripin, kamu kenal tasripin? Tasripin itu kalau kamu membacanya secara rasional, kamu nggak perlu kok repot-repot mikir tasripin. Yo, biar diurusi bapaknya yang bikin punya anak ditinggal. Ya kan? Rasionalnya gitu. Yo, urusannya SBY, pemerintah ngapain? Saya juga susah, nggak mikir. Akal. Tapi nurani mungkin nggak mengizinkan kayak gitu. Maka nuranimu harus hidup biar bagus secara sosial. Kalau nuranimu tidak terasa, hidupmu akan kering. Biasanya sama masyarakat nggak terlalu disenangi. Kalau kamu sering nonton sinetron apa? Tukang bubur naik haji itu. Coba dilihat antagonisnya, coba
Haji Muhyiddin. Kamu sering nonton? Siapa itu? Argumen-argumennya aja perhatikan Haji Muhyiddin. Itu argumen yang masuk akal. Dalam arti, ya masuk akal aja. Akal sehat bisa kok menerima cara berpikir kayak gitu. Cuma secara nurani enggak. Masa sih kita setega itu? Masa sih kita kayak gitu loh. Itu nurani yang bilang. Kamu misalnya ada pelatihan di sini mulai pagi sampai sore dan panitianya tidak ngasih makan. Oh itu secara rasional mungkin panitianya mikirnya, bayarnya berapa? Oh nggak nyampe, rasional. Cuma kalau anaknya orang disuruh duduk mulai pagi sampai sore, secara nurani. Iya, dikasih makan kan tegel. Oke, makanya nanti sama panitia kamu akan dikasih sesi setengah jam untuk cari makan sendiri. Dan sediakan. Sudah dialokasikan. Oke. Ya. Soalnya mau masjid. Pokoknya kalau nggak dikasih perlu dipertanyakan nuraninya. Oke, yang keempat naluri. Naluri itu insting. Tidak cuma kamu, hewan itu juga punya insting. Naluri itu kamu nggak perlu belajar, sudah punya. Bedanya ada yang diasah dan dipertajam, ada yang dicuekin. Kamu nggak pernah belajar, tapi secara naluri kamu yang cowok suka sama cewek. Kamu nggak perlu kursus, nggak perlu short course untuk bikin kamu suka sama perempuan. Otomatis kamu suka. Ibu itu otomatis suka sayang sama anaknya. Itu naluri. Tidak perlu belajar kok. Meskipun kamu zaman belum punya anak, ya-yaan, tidak karu-karuan hidupmu, pontang-panting, wis pokoknya nomah kali orang karu-karuan. Tapi begitu punya anak kok bisa sayang sama anaknya. Itu naluri. Perampok yang sadis-sesadis apapun, itu biasanya kalau pulang ketemu istri anaknya dia ketawa-ketawa. Kalau anaknya kecil ikut nyuapin, itu sayang sekali sama anaknya. Itu naluri. Bahkan jangan-jangan merampoknya itu karena nalurinya untuk ngasih makan keluarganya. Itu naluri ya. Nggak perlu dipelajari, otomatis. Justru kalau diingkari, orang kalau bahasanya kalimat itu terasing dari dirinya sendiri. Nalurimu menuntut A tapi kamu nggak mau, ingin B. Kamu sebenarnya suka sama cewek tapi kamu nggak mau. Ya, maksudnya nggak mau itu karena saya mau kuliah dulu, pokoknya nggak mau pacaran. Itu ya. Jadi kalau kamu ditanya, kenapa kamu nggak pacaran? Saya mau kuliah dulu. Pacu merah payu. Ya. Oleh alasan ya, Pacu merah payu alasan ingin kuliah yang serius. Itu naluri. Jadi saya sering bilang kalau ada mahasiswa, kalau kamu sudah jatuh cinta, jangan ditahan, malah potang-panting kuliahmu. Kalau belum tidak apa-apa, kamu nggak usah mikir cewek. Tapi kalau sudah seneng cewek dan kamu tahan-tahan, kuliahmu lebih seret. Karena energimu habis buat ngempet. Iya. Daripada kamu ngempet susah-susah sampai kamu berkeringat ngempet, kan mending kamu tembak aja kalau ditolak karuannya. Cari yang lain kan gitu. Iya. Ya sedih-sedih lah nyanyi dangdut 2-3 hari selesai. Naluri, insting. Ada yang bilang agama itu naluri juga. Orang dibiarin nggak usah dikasih Quran, nggak usah dikasih, secara naluri dia akan menuntut sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Maka sepanjang sejarahnya manusia tidak pernah manusia itu tidak punya Tuhan dengan versinya masing-masing sejak zaman primitif. Cara beribadahnya beda-beda. Tuhan yang disembah juga versi-versi lah. Tapi yang jelas karena memang secara naluriah orang butuh Tuhan. Itu naluri. Ya tadi bedanya banyak orang yang ini tidak diasah sehingga tidak peka. Ada ibu yang bunuh anaknya sekarang kan banyak kayak gitu. Itu berarti apa? Dia mematikan sendiri, lalu dia sendiri akan tersiksa.
Karena secara naluriah ada tuntutan dia untuk sayang pada anaknya. Mungkin secara sosial ekonomi terpaksa sehingga dia marah. Begitu dia anaknya disiksa, pasti dia menyesal. Ada naluri. Naluri pun alat untuk memahami sesuatu. Kalau pakai akal mungkin nggak nyambung. Apalagi sudah punya anak, dibesarkan susah-susah, anaknya nakal juga masih disayang aja. Ya karena memang itu naluri ya. Agama juga begitu. Kepekabaanmu terhadap agama harus kamu perjuangkan. Jangan sampai hilang, karena begitu hilang nanti akan ada keterasingan dalam dirimu. Kamu mungkin akan cari Tuhan yang lain secara tidak sadar. Sehingga ada tesis yang bilang orang ateis sekalipun, kalau kamu cermati dalam hidupnya, pasti ada yang dia posisikan sebagai Tuhannya. Paling tidak pemikirannya sendiri. Karena tuntutan jiwa untuk punya keterikatan dengan sesuatu. Yang kelima, intuisi. Intuisi ini biasanya pengetahuan intuitif itu pengetahuan langsung. Nanti bahaslah di filsafat Islam ada namanya knowledge by acquaintance. Ada yang menerjemahkan ilmu huduri. Itu salah satu contoh pengetahuan intuitif, hasil dari intuisi. Intuisi itu orang ilham, itu jenis intuisi. Wahyu itu jenis pengetahuan intuitif. Kalau 4 yang lain, pengetahuan itu akan diusahakan. Kalau intuisi itu tidak tergantung usahamu. Intuisi itu mungkin akumulat. Jadi datangnya pengetahuan intuitif itu tidak disengaja. Kalau psikologi modern menyebut pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang itu terkubur di bawah sadar, yang munculnya tidak bisa disengaja. Dia muncul anytime. Bawah sadar kita itu kan penuh data. Cuma kita nggak bisa menampilkannya ke atas sadar, karena ada keterbatasan. Ya. Kamu nggak bisa secara, misalnya kamu baca buku banyak, khatam bukunya. Waktu baca kamu paham, tapi begitu bukunya kamu tutup, biasanya kalau ditanya orang kamu tidak bisa jawab. Tadi baca apa mas? Kamu mesti bingung. Apa ya pak tadi? Pokoknya mesti ngono kamu. Itu sebenarnya tidak hilang. Pengetahuan yang sempat mampir di kepalamu ketika kamu baca itu tidak hilang, tapi menyusup masuk ke bawah sadarmu. Dan itu tampilnya biasanya tidak disengaja. Kadang-kadang kamu lagi diskusi apa, tiba-tiba, oh iya, saya ingat. Jadi itu intuitif. Itu namanya pengetahuan intuitif. Ya di agama ada ilham, ada wahyu, itu kan intuitif. Meskipun kalau di agama wahyu, ilham itu sumbernya kan tidak dari manusianya. Tapi pengetahuan intuitif. Jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan semua muatan bawah sadarmu, itu kamu bisa jadi jenius. Karena 20 tahun kamu hidup itu mesti banyak sekali data. Tapi kalau secara sengaja ingin kamu tampilkan, tidak bisa. Dia munculnya secara tidak sengaja pasti. Bayanganmu tentang pacar lama itu kan nggak bisa kamu sengaja. Malam ini aku ingin mimpi dengan pacar lama, tidak akan bisa. Tapi tiba-tiba saja kamu malam waktu tidur ketemu. Kan gitu mesti kan. Kamu tidak membayangkan apa-apa, tiba-tiba lu malamnya ngimpi, alhamdulillah tadi malam ketemu. Tapi kalau kamu niati bismillahirrahmanirrahim, bismika semoga nanti malam ketemu, tidak bisa, karena dia terakumulasi bawah sadar. Itu salah satu jenis intuisi, namanya knowledge by acquaintance. Makanya orang-orang sufi, orang-orang praktek yoga, tapi biasanya cara dia melatih intuisi apa? Ada yang semedi, ada yang meditasi, ada yang wirid, ada yang terus pengetahuan dari bawah sadar akan naik ke atas. Makanya terus ada jalan instan, orang bikin namanya hipnotis. Saya tidak tahu karena tidak pernah. Ya, ada yang pernah dihipnotis? Ada. Iya, pokoknya
pokoknya saya tidak tahu motif itu sistemnya gimana, modelnya gimana, pokoknya ra nyambung. Tapi itu biasanya untuk menampilkan pengetahuan bawah sadar. Dan yang terakhir imajinasi. Imajinasi itu penting, meskipun bagi kalian, meskipun bahasa Arabnya khayal. Khayal itu nanti kalau di filsafat Islam Ibnu Rus salah satu epistem yang penting. Daya khayalmu penting karena dalam hidupmu aspek metafisika, aspek gotik itu kan bisa 50%. Kamu percaya Allah, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka. Itu kan kalau daya imajinasimu rendah, kamu tidak akan nyampe memahami semua itu. Memahami surga aja, kamu kan pontang-panting kalau memahami. Pemahamannya setiap orang tentang surga itu pasti sesuai kapasitas imajinasinya. Mungkin kamu memahami surga, baca ayatnya Pak, surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Ya kira-kira ada rumah di seberang sungai. Kan itu mesti. Itu kan daya imajinasi, kamu membayangkannya. Besok di surga ada kolam susu, kolam madu. Itu kan susah. Itu bayangannya mungkin di sana ada kayak kolam renang, isinya terus susu. Nah iya kan, pikiranmu kan mesti gitu. Yo, kamu ketawa, pikiranmu mesti enggak. Sudah tak bilang ya tadi kan, isi pikiranmu itu separuh kan. Iya, kalau saya ngomong susu bayanganmu itu. Jadi yo, kalau susu itu malah mengerikan. Kolam madu itu kan bayangkan ada kolam, ada madunya. Ayo kalau tak tanya besok amal perbuatanmu ditimbang, bayanganmu ditimbang itu besok diapain? Saya yakin di pikiranmu munculnya gambar timbangan. Ya kan? Besok gini Pak, saya berdiri, ada timbangannya besar. Terus kan itu kan di pikiranmu. Amal saya yang baik di sini, yang jelek di sini. Kalau sini lebih berat, kan bayangkan itu. Besok kamu akan lewat Shirotol Mustaqim. Shirotol Mustaqim itu rambut. Ayo, imajinasikan itu. Mesti kan, loh itu agamamu isinya gitu, agama banyak hal metafisik. Kalau kapasitas imajinasimu rendah sekali, pemahamanmu juga akan rendah sekali tentang surga, neraka, Tuhan dan lain-lain. Besok di neraka itu kamu akan yang suka zina dipotong. Bayanganmu kan ada gunting besar. Ya kan? Iya, nanti kamu dipotong. Ada yang seperti bayangan gitu. Dan peralatan surga itu di kepalamu kan gunting, palu, setrika besar. Terus kan gitu kan, kayak peralatan. Pokoknya peralatan tukang lengkap ada di neraka. Ya kan, gergaji, palu, kemudian pokoknya ada di sana sini. Bayangkan kan itu besok di neraka. Neraka itu warnanya merah-merah karena banyak apinya. Kalau surga itu biru karena di sana dingin, rada salju lah semacam. Bayangan kan gitu. Dan itu imajinasi. Jadi harus diasah biar naik level lah. Saya agak gradasi kemampuan imajinasinya orang. Agak susah. Nanti para filosof yang abstraksinya lebih bagus, imajinasinya bagus, cara dia mempersepsikan surga neraka pasti beda sama kamu, sama kita yang karena selama ini kita berkutat di panca indera dan akal, jadi cara mikirnya positivistik, bayangannya tentang surga neraka ya kayak gitu. Saya pernah lihat gambarnya buruk. Buruk itu kan kendaraannya Nabi, tapi dia cakep karena bidadari. Waktu Nabi naik ke Shiratal Mustaqim, bukan. Pikiran Shiratal Mustaqim aja. Jadi yang tahu-tahu itu. Bayangan rambut aja kamu. Saya lihat gambarnya buruk itu di buku-buku itu ada kuda punya sayap,
tapi kepalanya perempuan cakep. Kan gitu. Itu kan imajinasi. Imajinasi itu kan kendaraannya Nabi. Terus kamu mikir, di Arab zaman itu yang namanya kendaraan cuma dua. Kalau nggak kuda ya unta. Tapi kan ini cepat. Antara kuda sama unta mesti lebih cepat kuda. Maka bayanganmu kuda mesti. Kan kamu nggak mungkin bayanganmu pesawat jet itu kan nggak mungkin. Karena Arab zaman itu. Kemudian katanya dia bisa naik ke lantai 7. Lantai 7. Langit level 7. Secanggih-canggihnya kuda, dia tidak akan bisa terbang naik ke atas. Maka biar dia bisa terbang, dikasihlah sayap. Maka kudanya punya sayap. Tapi katanya dia itu cantik karena termasuk golongan bidadari. Terus kamu mikir lagi, secantik-cantiknya kuda, gak ada yang lebih cantik. Akhirnya kamu potonglah kepalanya kuda itu, kamu ganti kepalanya manusia, perempuan cantik. Ya. Dan jadilah kemudian ilustrasinya Buruk di buku-buku itu ada kuda punya sayap dan kepalanya wanita cantik. Itu imajinasi. Imajinasi di level yang punya kitab zaman itu. Oke, jadi panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu menguasai 6 ini, kalau bahasa komik silat, barang siapa menguasai 6 panca inderanya, dia akan sakti. Iya. Jadi dengan menguasai itu kamu bisa membaca realitas ini secara lebih utuh daripada kalau alatmu cuma panca indera sama akal. Karena ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kadang harus dibaca dari aspek nurani, kadang harus dibaca dari aspek imajinasi, kadang harus dibaca dari aspek intuisi. Tidak selalu harus rasional. Itu yang kita kering di 4 yang terakhir. Filsafat pun nanti dalam sejarah kebanyakan filsafat barat itu pakai akal, panca indera. Kalau filsafat Islam yang diandalkan biasanya imajinasi, intuisi, dan nurani biasanya banyak dibahas di etika, agak pecah-pecah. Realitas lebih utuh jarang diasah. Itu pun kamu belajar filsafat Islam, filsafat barat kan belajar produknya, belajar pikirannya orang. Jarang kamu belajar gimana biar kamu kayak Ibn Rus. Cara berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ghazali yang bisa kamu teladani. Itu menurut saya lebih penting daripada kamu berpikir apa pendapatnya Ibn Rus tentang Tuhan, apa pendapatnya Ibn Rus tentang kebebasan. Yang kayak gitu-gitu tinggal kamu baca di buku. Yang lebih kamu butuhkan menurut saya skill refleksimu, kemampuan untuk berefleksi, seperti tak jelaskan di awal. Oke, ceramah saya sudah ya. Pengajian itu 1 jam itu kamu sudah mampu mendengarkan. Ini 2 jam hampir ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya masih banyak ya, next time lah. Kalau tak borong semua hari ini, kamu cuma dapat ketawanya, nggak dapat filsafatnya. Yuk, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, ini termasuk dari program kita juga kan. Jadi kiranya nanti kita mau membuat programnya menjadi workshop seperti yang dengan bilang tadi itu. Kira-kira itu butuh waktu berapa jam untuk mengadakan itu, dan maksud saya pelaksanaannya itu. Kemudian ya lebih banyak ke renungan atau teoretik gitu. Ini saya membayangkan filsafat itu kayak kamu belajar fikih. Usul fikihnya pahamilah. Begitu kamu paham, praktekkanlah untuk membahas tema. Itu menurut saya lebih mengasah kamu daripada kamu belajar filsafat terus. Tidak ada gunanya. Jadi misalnya kamu bikin semacam workshop, anggaplah misalnya seandainya itu 3 hari misalnya. Hari pertama teori, konsep, teknis. Sudah. Hari kedua praktek. Tinggal kamu nyari sampel masalah. Jadi misalnya, oke, nanti malam kita akan refleksi tentang tuduhannya
Barat terhadap Islam yang teroris. Filosofis, jangan cari Quran, tapi kita nalar aja, kita sesuaikan kita. Atau kalau terlalu besar, problem-problem kecil dulu. Misalnya problem tentang remaja dan masjid. Oh, itu yang kecil. Harusnya gimana? Apa harus ada macam-macam? Haruskah masjid itu variasi acara macam? Bisa kamu cari latihan. Lama-lama kamu akan terasa. Dan jangan bikin forum debat. Forum refleksi. Bedanya forum refleksi dengan forum debat adalah kalau forum debat itu menang-menangan. Kalau forum refleksi, pendapat saya kayak gini. Yang sana saya tambahi dikit kayak gini. Terus yang situ, kalau saya yang kamu omongkan tadi separuh tidak setuju. Tapi bagian yang ini saya setuju. Yang tidak saya setuju itu ketika kamu ngomong ini loh. Kalau menurut saya nggak begitu, tapi begini. Terus yang satu ngomong, itu saling nambahi, saling lama-lama ketemu. Berarti intinya ini. Tapi kalau kamu debat, sini pro, sini kontra, terus tawuran terus. Tidak akan ketemu jawaban. Maka filosofi itu tadi kan, komitmennya pada kebenaran, kebijaksanaan, bukan kemenangan. Meskipun banyak orang bilang filosofi itu harus kelihatan pinter, jadi kalau diskusi ragelem kalah, ngomel terus. Bukan itu. Kalau ada yang kayak gitu berarti dia belum filosof. Atau seandainya filosof ya masih setengah jalan. Kamu bantu dia biar sampai di akhir jalan, misalnya. Jadi kalau dia pingin ngeyel, pingin menang ya wis sing waras ngalah. Nah iya kan teori ini ngono. Lalu kalau kamu juga ngeyel nanti tidak selesai. Dari teman bisa jadi musuh kan. Jadi ya wis sing waras ngalah. Sip kamu menang. Gitu aja, nggak usah repot. Tapi kalau refleksi beda. Refleksi ini kan semacam muhasabah. Sekali-sekali bikin deskripsi diri. Ayo, sekarang sesi kedua, masing-masing pegang kertas, deskripsikan dirimu, sebut kelemahan dan kelebihanmu apa aja. Saya kelebihan, lebih merangsang cara berpikir. Terus sudah ketemu kelemahannya, terus kan gitu. Nanti maka secara gradual akan ketemu. Meskipun di luar itu sebenarnya aktivitas filsafat itu kan aktivitas individual. Ketika sudah dilatih dan dalam latihan ini sudah lama, dalam praktek sehari-hari kamu harus berfilsafat sendiri dalam hidupmu. Jadi anggap aja ini pelatihan untuk merangsang di awal pendahuluan. Mungkin ada pelatihan selanjutnya yang saran saya lebih teknis, jangan teoritis. Teknis saja, teknis refleksi. Mungkin tema besarnya anggap aja epistemologi lah, atau logika. Logika menurut saya nyawa pertamanya filsafat itu logika. Di Iran itu pengalaman saya 3 bulan di sana. Mahasiswa itu setahun pertama mata kuliahnya cuma 2, bahasa sama logika, mantek. Dia belum bisa ngambil jurusan sebelum lulus di 2 mata kuliah ini. Bahasa itu yang diincer 3, bahasanya sendiri Persia, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Sama logika. Kalau sudah lulus 3 ini baru dia silakan kamu ngambil jurusan apa. Sebelum lulus ini nggak boleh dia ambil jurusan. Karena pertimbangannya mungkin begitu menguasai bahasa, kamu nggak perlu capek-capek kuliah, capek-capek diskusi, kamu bisa ngejar referensi sendiri. Dan begitu logikamu jalan, nalarmu jalan, analisismu jalan, maka yang tadi ngejar sendiri punya materi kamu kritis sudah. Ketika logikanya jalan. Dengan 2 bekal ini kamu ngambil jurusan apa aja pasti sukses. Dan itu yang bikin Iran sekarang kan lumayan kan berani nantang Amerika. Kalau kamu kan sampai lulus ya ditantang TOEFL ya masih mengker. Iya kan? Ya. Kalau ada film habis nonton ada terjemahannya enggak? Kalau enggak ada kalau ada terjemahannya bahasa Inggris mesti yang Indonesia ada enggak? Iya. Jadi ya kelemahan kita lah, ya kita perbaiki dikit-dikit. Karena kita sudah sampai di tengah jalan, nggak mungkin kan kita setback dari awal lagi. Kita pelan-pelan, mungkin logika itu loh, kayak tadi loh, definisi itu kan bukan karena kamu susah bikin definisinya, karena kamu tidak berlatih teori bikin definisi, karena memang nggak pernah diajari. Jadinya pening sekali, bikin definisi kursi aja kamu bisa stres. Karena ada caranya bikin definisi. Ya nanti itu mata kuliahnya logika. Jadi saran saya pelatihan selanjutnya jenis-jenis itulah.
latihan berpikir. Biar kamu nggak gampang dihapusi orang, dihapusi TV. Ya kan, kamu tiap hari diketawain sama Ruji Tompul, Sultan Batu Gana, yang orang-orang kayak gitu, yang tiap hari kan ngadalin kamu nggak paham. Kamu tiap hari kan jadi konsumen setianya TV, apalagi penggemar sinetron. Sinetron itu peristiwanya mesti nggak logis semua, banyak yang nggak masuk akal. Kalau sutradaranya sudah stres, bikin aja kecelakaan, masuk rumah sakit terus sadar, kan mesti ngono. Nah itu logikamu. Banyak latihan logika itu gampang. Kamu nonton film, carilah bagian-bagian yang tidak logis. Pasti banyak. Kalau kamu cerdas itu, oh kadang-kadang demi apa, terus filmnya enggak. Saya pernah lihat film demi romantis, terus ada sepasang kekasih pacaran sambil naik perahu di sungai. Di depannya ada kura-kura yang juga pacaran. Itu kan kalau kamu mikir, perasaan sejauh pengetahuanku, kura-kura itu hidupnya di laut. Kok ada kura-kura di sungai? Itu bukan kura-kura, namanya bulus. Di sungai itu bulus kan. Kalau kura-kura kecil-kecil, bagus-bagus itu adanya hanya di laut, kura-kura jenis kayak gitu. Tapi kok bisa ditaruh di sungai? Biar kesannya romantis, tapi nggak masuk akal. Banyak kan yang gitu, membangun romantisisme, membangun sedih, membangun senang, tapi basisnya irasionalitas. Apalagi film India itu kan, wow, iya, loh, bukan penggemar, pengamat. Sama berarti Pak. Film India itu kan gitu. Pokoknya semuanya serba dramatis. Mulai sedihnya dramatis, senengnya dramatis, tarungnya juga dramatis. Sudah dibanting 10 kali di tembok juga masih bangun lagi, masih luar biasa. Sedih nyanyi, seneng nyanyi. Pokoknya begitu jalan-jalan ada taman, langsung nyanyi. Film India itu kan. Pokoknya dialognya filosofis Pak. Iya, Dialognya filosofis. iya. Yang penting pokoknya logikamu dilecehkan aja. Dianggap kamu anak kecil lah, bodoh kan gitu. Kalau kamu pingin coba nanti lihat, saya kemarin yang banyak orang nangis itu nonton film Habibie Ainun itu, nangisnya kan sudah, sekarang ditonton lagi, carilah bagian yang sifatnya dramatisasi yang tidak logis, nanti akan ketemu banyak. Jadi tidak mungkin. Tidak logis itu gampang kok. Seandainya dalam hidup sehari-hari nggak mungkin kayak gitu. Kalau orang masih normal. Pokoknya cirinya gitu aja. Pokoknya seandainya kamu normal dalam hidup sehari-hari nggak mungkin kamu gitu. Itu berarti nggak logis. Ciri paling gampang kalau kamu mengkritisi film. Apalagi film horor-horor itu sudah. Kalau film horor kan sekarang, kenapa film horor itu laku? Orang kan tidak lihat horornya. Yang dilihat kan pemainnya. Biasanya horor itu mesti seksi. Gitu. Pinter-pinternya sutradara. Oke, sudah terlalu banyak ngelanturnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sudah ya. Pokoknya misi saya pagi ini, semoga saya sukses bikin kamu terprovokasi dengan filsafat. Itu aja. Termasuk juga tidak, apa ya, kan banyak orang yang filsafat itu jelek lah, sesat lah, apalah. Seperti saya bilang di awal, bedakan filsafat as product dengan filsafat as tool. Filsafat sebagai produk dengan filsafat sebagai alat. Dengan filsafat yang sama, orang bisa jadi sangat ateis, anti Tuhan, tapi filsafat itu juga bisa bikin orang sangat religius. Dengan filsafat bisa lahir Nietzsche, Marx, Freud. Dengan filsafat bisa lahir Iqbal, Mutahari, Ghazali yang sangat religius. Jadi tidak tergantung filsafatnya. Oke, kalau sudah saya akhiri sekian. Saya sudah ngomong 3 jam, mulai jam 8 sampai jam 11. Alhamdulillah saya masih muda, jadi masih muda. Ya loh, kalau Pak Yai yang sepuh mau suruh ngomong 3 jam, kamu zalim. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.